Kematian dukun santet, teror pocong yang semasa hidupnya jadi seorang dukun ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya grab like and comment. Semoga channel saya kedepannya lebih baik. Oke, buat kamu langsung disimak. Semasa hidupnya, Pak Karto dikenal sebagai dukun yang cukup tersohor di desanya. Segala permasalahan hidup bisa diatasi dengan keahlian dalam dunia supranatural itu. Tapi yang paling terkenal, dia dapat julukan sebagai dukun santet. Banyak kliennya yang merasa puas dengan keahliannya itu. Konon, sudah banyak orang yang berhasil ia santet hingga tewas sesuai permintaan pasiennya. Para tetangga tidak bisa membuktikan klaimnya itu. Yang jelas, pasiennya tidak pernah sepi berkunjung ke rumahnya yang cukup mewah itu. Usia Pak Karto sekitar 80 tahun, tapi ia masih nampak gagah bila berjalan setiap pagi untuk melihat-lihat sawahnya yang cukup banyak itu. Mendadak saja di suatu pagi ada pengumuman lewat pengeras suara dari Masjid Al-Karim yang memberitakan bahwa Pak Karto meninggal. Isu pun berkembang bahwa Pak Karto mati kena santet lawannya. Tapi ada yang mengatakan bahwa Pak Karto mati dengan wajar. Bahkan terkesan begitu damai, tak ada tanda-tanda kena guna-guna. Hari itu juga acara pemakaman dilaksanakan. Makam di ujung desa yang sunyi menjadi tempat peristirahatan sang dukun santet itu. Banyak tumbuh pohon kamboja di pekuburan yang dikelilingi tembok setinggi 1,5 meter itu. Sementara di belakang kuburan terdapat sungai yang cukup deras airnya mengalir dan pepohonan bambu berjajar di sepanjang tepian. Kuburan Pak Karto tepat di bawah pohon ketepeng yang cukup besar, dan itu pohon terbesar yang berada di kuburan tersebut. Saya ikut melayat bersama Petrus yang tetangga dengan Pak Karto itu. Kebetulan saya pas mampir ke rumahnya dan diajak sekalian melayat. "Kamu nanti malam ada acara tidak?" tanya Petrus di sela acara doa kubur itu. "Tidak kemana-mana, paling di depan kompi buat baca-baca," jawab saya pelan. "Memangnya ada apa?" tanya saya selanjutnya. "Nanti malam kamu menemani saya naik ke atas pohon itu." "Gila, untuk apa?" "Kita lihat saja nanti, mau kan? Asik buat bahan menulis." Wah, peristiwa apa yang akan terjadi nanti? Hanya penasaran. Yang berada di kepalaku itu membuatku menyetujui baik niatnya itu. Niat baik, niat gak karuan deh. Tapi aku ingin tahu itu yang membuatku deg-degan dan di pemakaman dan mendadak bulu kuduku meremang. Jam 21 Petrus menelponku. "Jadi enggak?" "Lah, kamu jadi enggak?" "Loh, kok aku menunggu?" "Oke, saya berangkat sekarang." Saya pun segera mengeluarkan motor, mengenakan jaket kulit dan secepatnya memacu kendaraan ke rumah Petrus. Rumahnya masuk wilayah Sukoharjo yang cukup sunyi. Walau sudah ada penerangan jalan, tapi karena tidak ada hujan, suasana tampak semakin sepi. Mungkin banyak yang lebih suka berada di rumah daripada keluar. Menuju rumah Petrus kalau malam begini terasa mencekam. Mengingat ada suasana duka di desa tersebut, "Masukkan saja motornya," kata Petrus menyambutku. "Wah, tadi di sini hujannya deras banget ya." "Lumayan deras, tapi justru itu menguntungkan bagi kita." "Untungnya apa?" "Nggak ada orang yang keluar buat ronda. Kalau begini pada males." "Mau berangkat jam berapa?" "Jam 23 saja. Kita ngopi dulu." "Sudah makan belum?" Saya mengangguk. Jam yang ditunggu pun tiba. Petrus mengenakan kopiah warna hitam. Sementara saya juga mempersiapkan dengan kopiah. Maksudnya biar bisa untuk menutup muka untuk mengurangi terpaan angin. Juga terhindar dari dengingan nyamuk. "Kamu lepas saja sepatumu." "Loh, memang kenapa?"
Kotor nggak masalah, jawabku heran. Bukan masalah kotornya, kita nyeker saja. Soalnya nanti kita naik ke atas pohon, tepeng biar tidak licin, jawab Petrus sambil membawa tali plastik ukuran 10 mm warna hijau. Untuk apa? Tanyaku heran. Biar nggak jatuh. Akhirnya dengan berjalan kaki serta memelintas jalan yang sepi, kami tiba di kuburan itu. Tidak begitu gelap karena di pintu masuknya ada penerangan lampu bohlam 25 watt. Petrus yang jalan di depan langsung masuk tanpa permisi menuju pohon besar itu. Ia sangat cekatan naik sampai atas. Kurang lebih tinggi batangnya dari permukaan tanah 3 meteran. Ayo kamu naik, ikatkan tali ini biar aku bisa memegangimu, katanya setengah berbisik. Dengan segera kuat kaitkan tali ke pinggangku. Aku pun segera naik dengan susah payah. Nafasku ngos-ngosan. Cepat ikatkan tali ini ke dahan biar gak jatuh, ujar Petrus lagi. Saya pun mengikatkan tali itu ke dahan yang sebelah sana. Ada 2 dahan yang cukup besar di mana kami masing-masing berada. Saya lihat Petrus memeluk dahannya itu sambil memperhatikan suasana di bawah. Saya pun melakukan yang sama. Tepat di bawah tampak kuburan Pak Karto masih segar dengan tumpukan bunga 7 rupa. Hawanya begitu khas. Ada juga tunas dari pohon pisang bergeletak bersama bunga-bunga itu. Batu nisan dari kayu menancap di 2 ujung kuburan itu. Tiba-tiba terdengar lolongan anjing dari kejauhan. Begitu menyayat dan mengerikan. Bulu kuduku merinding. Kulirik si Petrus diam dekat memperhatikan situasi di bawahnya. Tiba-tiba ada disk angin yang begitu kuat di sekitar kuburan itu, menerjangkan dedaunan dan pohon-pohon bambu bergesek menimbulkan suara yang cukup mencekam. Gemericik air sungai menambah seramnya malam ini seperti angin kencang itu. Berkumpul di atas kuburan sang dukun, bunga-bunga berterbangan tak tentu arah. Bahkan ada yang ke atas menerpa kami berdua. Lolongan anjing semakin sering. Mendadak batu nisan itu bergerak seperti ada yang mendorong dari bawah. Mataku tercekat. Semakin kuat tanganku meluk dahan agar tak terjatuh. Nafasku pun seperti tertahan. Mataku tak berkedip akan apa yang kulihat ini. Nisan itu bergerak miring kiri, miring ke kanan. Tiba-tiba tanahnya terkuak. Lalu sebuah benda putih menjulur pelan-pelan, ternyata berbentuk pocong. Kepalanya yang sudah keluar itu memandang sekeliling seperti sedang mengintai sesuatu lewat keremangan malam. Sedikit demi sedikit mengulur-ulur tubuhnya hingga akhirnya keluar seluruhnya. Lalu pocongan itu bergerak meloncat-loncat menuju ke arah sungai. Ia meloncati tembok dan terjun dalam sungai. Kami berdua terus mengamati itu tanpa sehelai nafas pun keluar. Saking tegangnya, pocongan itu pun sudah tak kelihatan lagi. Ia seperti ikut aliran sungai itu, entah kemana. Terus, bisik saya. Shh, jangan berisik dulu. Kita tunggu sebentar lagi. Dari detik ke menit hingga berjam-jam, tak terasa kami masih berada di atas pohon. Pocongan itu sepertinya tidak kembali. Sampai suara azan subuh bergema, tak ada perkembangan selanjutnya. Petrus pun mengajak saya turun. Begitu sampai ke bawah, kami semakin heran. Kuburan sang dukun kembali utuh beserta bunga-bunganya. Sepertinya tak ada kejadian apapun. Padahal kami berdua menyaksikan sendiri kuburan ini masih berlubang ketika sosok pocong itu keluar. Apakah di dalamnya masih ada mayatnya? Entahlah. Malam Jumat depan kita sini lagi, ujar Petrus sambil menyalakan sebatang rokok dan keluar dari kuburan. Aku mengikutinya tanpa memberikan jawaban. Aku penasaran misteri apa yang ada dalam benak sahabatku ini tentang dukun santet yang menjadi pocong gentayangan itu. Oke ya, itu tadi cerita dari kematian dukun santet, teror pocong yang semasa hidupnya jadi seorang dukun. Sebelum